warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatul muttaqin wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan pertemuan membahas materi kita yang kita sepakati. Di depan kita sudah ada materi, mereka akan memaparkan materi dengan sebaik-baiknya. Kita beri waktu 5 menit kepada pemateri. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kami akan membahas materi kami tentang hakikat strategi pembelajaran. Yang mana hakikat strategi pembelajaran merupakan pendekatan atau rencana sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran ini berdasarkan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana individu belajar dan bagaimana informasi diserap, diproses, dan disimpan dalam pikiran mereka. Jadi, hakikat strategi pembelajaran memiliki dampak signifikan terhadap pembelajaran siswa. Berikut ada beberapa cara bagaimana strategi pembelajaran mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengarahkan fokus dan perhatian siswa. Kemudian, memfasilitasi pemahaman mendalam, lalu mendorong partisipasi aktif siswa, mengakomodasi gaya belajar siswa, meningkatkan motivasi, pengembangan keterampilan siswa, penilaian yang lebih baik, memfasilitasi pembelajaran seumur hidup, dan keterlibatan emosional. Bahasan yang kedua yaitu variabel dan strategi pembelajaran, yaitu tujuan dan bahan pembelajaran. Nah, menurut pendapat Gardner, dia mengelompokkan kemampuan sebagai hasil belajar dalam 5 kelompok, yaitu keterampilan intelektual, yang mana merupakan keterampilan pikiran. Keterampilan intelektual terbagi atas beberapa tahapan, yaitu ada tahapan diskriminasi, konsep-konsep konkret, konsep terdefinisi, aturan-aturan, dan aturan-aturan tingkat tinggi. Lalu ada strategi kognitif, ada inovasi verbal, ada keterampilan motorik, dan ada sikap atau afektif, yang mana merupakan salah satu ranah perilaku manusia atau siswa yang merupakan kegiatan dari tujuan pembelajaran atau pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari ranah kognitif. Psikomotorik seperti sikap jujur, sopan, ramah, suka menolong, hati-hati, rajin, dan kreatif. Baik, saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Murdayani. Ada yang beri, saya persilakan. Baik, saya lanjut. Kita masuk ke judul jenis-jenis strategi pembelajaran, yang dimana judul jenis-jenis strategi pembelajaran ini ada 6. Yang pertama itu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Pembelajaran langsung ini yang sering digunakan untuk teknik pembelajaran atau penyampaian semacam seperti kita ini kuliah. Juga strategi pembelajaran langsung ini merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Yang kedua ada strategi pembelajaran atau comparative learning, yang mana ialah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri dari 3 sampai 5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Yang ketiga itu ada strategi pembelajaran problem solving, yang mana mengajarkan memecahkan masalah, berbeda dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Memecahkan masalah ialah mengajar bagaimana siswa memecahkan suatu persoalan, misalkan memecahkan soal-soal matematika. Jadi sedangkan strategi pembelajaran memecahkan masalah ialah teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi-materi pembelajaran tersebut. Yang keempat ada strategi mengulang, yang mana sederhana digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafalnya saja. Contoh lain dari strategi sederhana ialah menghafal nomor telepon, arah tempat, waktu tertentu, daftar belanja, dan lain sebagainya. Yang kelima ada strategi elaborasi, ialah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi ini, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Juga strategi elaborasi ini membantu pemindahan informasi baru dari memori di otak yang bersifat jangka pendek ke jangka panjang. Yang terakhir ini ada strategi organisasi, yaitu membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur perorganisasian baru. Selanjutnya kita masuk ke judul
pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu sumber daya tersedia. Yang ketersediaan sumber daya seperti teknologi, buku teks, peralatan laboratorium, ataupun fasilitas belajar ini dapat mempengaruhi apakah strategi pembelajaran yang menentukan sumber daya tersebut dapat digunakan. Misalnya nih seperti penggunaan pembelajaran berbasis teknologi, mungkin lebih mudah jika sarana teknologi ini tersedia. Juga ada ukuran kelas, kebutuhan siswa, konteks kultural, tujuan pembelajaran, waktu tersedia, dan yang terakhir itu ada kepedulian terhadap kesejahteraan siswa. Jadi faktor-faktor seperti kesejahteraan fisik dan emosional siswa itu harus diperhitungkan. Jadi pilihan strategi pembelajaran harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke saudara Andre Hadi. Baik, terima kasih Bu. Jadi teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, kepada saudari Shirley, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih pemakala. Di sini Shirley bertanya tentang bagaimana sudut pandang dari aspek seorang guru dan siswa terhadap hakikat strategi atau perencanaan dalam pembelajaran ini. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke pemakala. Baik, terima kasih saudari Shirley untuk pertanyaannya. Selanjutnya kepada saudara Layan, saya persilakan. Baik, terima kasih pemakala. Jadi di sini saya ingin bertanya, dalam strategi pembelajaran itu kan tidak selalu mulus, pasti ada yang kesulitannya begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hambatan atau kesulitan itu dalam proses pembelajaran? Itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih saudara Layan untuk pertanyaannya. Baik, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Sari, yang mana pertanyaannya tadi bagaimana sudut pandang dari aspek seorang guru dan siswa terhadap hakikat strategi atau perencanaan dalam pembelajaran ini. Jadi sama halnya dengan semua perencanaan, semua komponen tentu terlibat dalam kegiatan tersebut. Begitu pula dalam perencanaan pembelajaran. Guru sebagai penyampai pesan memiliki multi peran seperti penulis skenario, aktor, sekaligus sutradara dalam pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Jadi dari aspek guru yang harus ditampilkan dalam pembelajaran setidaknya dapat terkondisi dengan alokasi waktu yang tersedia. Ketersediaan waktu ini menjadi penentu agar pembelajaran yang disampaikan dapat diterima dan dengan baik oleh para peserta didiknya. Dengan kata lain, indikator ketercapaian kompetensi telah terukur dan mampu menggambarkan tingkat pemahaman dari peserta didik. Guru juga harus mampu mengajak siswa tertarik dengan pelajaran yang diberikan melalui inovasi kreatif yang dalam mengajar. Misalnya seperti penggunaan metode ajak sana atau kunjungan ke objek yang terkait dengan materi terbuka. Kalau dari aspek siswa, komponen pembelajaran yang dibutuhkan siswa setidaknya telah tersedia media pembelajaran yang menarik dan relevan dengan materi terbuka yang sedang diberikan. Kesesuaian ini akan menumbuhkan motivasi dan semangat siswa dalam mengikuti pelajaran. Pada akhirnya, siswa akan dengan mudah menyerap pelajaran yang sedang diberikan, sehingga pembelajaran ini yang dilaksanakan berjalan dengan efektif karena mampu mengarahkan siswa untuk memahami pelajarannya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke saudara. Baik, terima kasih saudari atas jawabannya. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara Layan, yang mana tadi bertanya bagaimana cara mengatasi hambatan atau kesulitan dalam pembelajaran gitu kan. Di sini ada beberapa cara atau langkah. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah atau hambatan yang kita hadapi dalam pembelajaran. Kemudian kita buat rencana pembelajaran yang terstruktur untuk membantu kita tetap fokus dan terorganisir dalam belajar. Kemudian memanfaatkan sumber daya tambahan yang ada seperti buku di perpustakaan, sumber-sumber online atau sumber tambahan lainnya. Kemudian juga kita harus bisa mengelola waktu dengan baik, waktu belajar itu dengan baik, jangan hanya membuang waktu yang membuat kita itu menjadi suatu hambatan dalam belajar. Dan yang terakhir kemudian itu ada memotivasi diri. Kita harus bisa temukan cara untuk kita bisa memotivasi diri kita untuk bisa melibatkan dalam tujuan, meningkatkan diri kita akan manfaat belajar jangka panjang atau mencari dukungan dari teman atau juga keluarga. Baik, itu saja jawaban saya kepada saudara Ryan. Baik, itulah tadi penjelasan pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada teman-teman semua atas partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat kita semua.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.